Jadi kalau kurikulum Merdeka itu rohnya adalah pembelajaran diferensiasi. Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar pembelajaran diferensiasi ini. Jadi pembelajaran dibeda-bedakan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, di sini salah satunya ada yang membeda-bedakannya dari kalau kita kan mengenalnya gaya belajar, kinestetik, visual, audiovisual atau auditori gitu. Ada yang kita bedakan berdasarkan minat, ada yang dibedakan berdasarkan kesiapan. Kesiapan itu misalkan apa anak yang pintar atau anak yang, tapi kita ngomongnya jangan begitu ke anak-anak. Anak yang pintar, anak yang sedang atau anak yang kurang gitu. Nanti akan apa namanya menyakiti. Intinya itu saja guys yang untuk pembelajaran diferensiasi. Nah kaitannya tentang modul ajar kan Bapak Ibu kemarin sudah apa namanya membuatnya guys waktu dengan pengawas. Ini slide kedua, berarti tinggal satu slide lagi. Apa namanya? Kan hanya 3 slide, dipercepat. Jadi di modul ajar yang terbaru itu di modul ajar itu ada namanya informasi umum, komponen inti dan lampiran. Ini yang mungkin yang berbeda dibandingkan apa namanya modul ajar yang beredar di Google. Kalau saya sendiri juga pakai Google, tapi kita amati, kita tiru dan kita modifikasi. GATP di sini yang beda itu di komponen inti tidak ada CP ya Bapak Ibu. CP tidak perlu dituliskan karena kepanjangan. Jadi langsung ke tujuan pembelajaran. Sama nanti di sini pemahaman perpandangannya apa? Nanti saya contohkan yang punyanya saya. Untuk assessment, nah ini yang assessment saya terakhir. Assessment itu ada 3, diagnostik, formatif, dan sumatif. Diagnostik ini yang sudah dilakukan BK itu adalah menyebarkan angket untuk mengetahui apa namanya dia di visual atau apa, di auditori atau kinestetik atau dia minatnya di apa. Bisa juga kita buat kuis gitu. Nanti kita tahu oh ini anaknya ternyata kalau nilainya baik berarti kita kelompokkan di rank atas. Kalau anak ini nilainya sedang kita kelompokkan di rank tengah dan anak yang kurang kita kelompokkan di rank bawah. Jadi kalau yang model kuis itu adalah kita sendiri sebagai guru untuk melakukan assessment diagnostik. Kemudian formatif dan sumatif. Lah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa penilaian itu tidak melulu ke sumatif. Sumatif itu adalah ujian akhir, PTS dan UAS. Justru yang kita tekankan adalah yang formatif, proses. Karena memang kalau kita melihat anak-anak kita, kalau kita nanti di ujian akhir itu anak-anak kan ya seperti itu. Bapak Ibu tadi sudah mendengar sendiri dari beberapa apa namanya keluh kesah dari rekan-rekan dan itu memang anak kita. Terakhir contohnya, ini yang untuk contoh modul ajar. Kita kemarin memang diminta saya menyodorkan modul ajar yang sudah saya buat. Jadi kemarin metodenya seperti itu. Terus dievaluasi oleh temannya. Kurangnya modul ajar kita apa? Jadi kurang, oh ini, kelebihan ini. Ada kan modul ajar rata-rata dimasukkan CP. CP itu capaian pembelajaran. Nah ini yang saya katakan tadi ada 3 poin utama: informasi umum, identitas, kemudian kompetensi awal. Jadi misalkan kita mau mempelajari matematika tentang materi logaritma apa gitu. Nah itu berarti dia minimal punya kemampuan dasar apa gitu. Kalau di biologi misalkan keanekaragaman makhluk hidup, berarti dia sudah tahu oh ternyata itu ya faktor-faktor setidaknya pengetahuan amal yang dia dapat dari apa pengalaman dia sehari-hari. Oh ternyata sinar matahari itu pengaruh itu ya Bu ya, kalau kering kemarau kan tanaman jadi layu, itu yang disebut pengetahuan awal. Terus profil pelajar Pancasila tidak perlu semuanya, perlu kita yang memenuhi saja sarananya, targetnya. Nah ini yang ada model. Nanti saya share contoh modul ajar yang versi BBGB, yang katanya versi Kemendikbud atau gimana. Ya kita kemarin mengerjakan LKLK ya kita diminta seperti itu ya, kami sodorkan seperti itu. Nah ini, kalau tujuan ini gak ada CPG, langsung ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus kalimat instruksional, yang mana ada modelnya apa, terus nanti tujuannya apa, terus untuk mendapatkan nilai apa. Jadi misalkan siswa
kita menilai oh bagaimana dia bisa mengaitkan keanekaragaman hayati dan sebagainya. Jadi ada kalimat namanya instruksional. Ada pemahaman bermakna ini yang mungkin yang baru ya, yang saya juga baru dapat kemarin. Jadi intinya konsep apa sih yang minimal kita terangkan ke siswa? Inginnya apa? Seperti itu. Terus ada pertanyaan pemantik. Nah ini ya ciri khasnya dari kurikulum Merdeka itu adalah modul ajarnya ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu biasanya kalau dulu namanya kan apa namanya? Persepsi ya, kalau RPP ya. Kalau di modul ajar dimasukkan ke pertanyaan pemantik. Terus untuk kegiatan, nah ini yang kegiatan pendahuluan kalau bisa itu kita itu Merdeka Belajar itu membuat anak-anak bahagia, dikasih yel-yel atau nyanyi atau apa-apa gitu. maunya seperti itu pemerintah, tapi nggak apa-apa. Itu insya Allah positif. Kemudian seperti ini yang saya lakukan tadi sudah 2 kali. Ini kan kemarin kita tuh diminta produk juga. Jadi selain buat RPP kita praktek juga ke kelas. Jadi ini yang contoh saya terapkan di apa namanya assessment diagnostik. Jadi saya kasih kuis Google Form. Cuma tebak-tebak gambar sebenarnya. Tebak-tebak gambar ini akan tahu kelasnya dia tengah, menengah atau bawah. Kemudian ya ini di kegiatan ini, lah ini mereka maunya hal yang positif yang inginnya pemerintah itu yang mungkin udah terintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi di sini saya kan memetakan berdasarkan kesiapan belajar. Jadi anak yang rendah, jadi hasil kuis tadi ada nilainya 20-30, saya kelompokkan sendiri. Jadi saya nggak memberitahu hasil kuis ke anak-anak, tapi kan kita dari Google Form itu kan dari HP bisa kita cek, oh ya ini rendah kita kelompokkan